Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Denada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Betty. Selamat siang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Mbak Betty. Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Wah, siang-siang gini masih ada matkul apa libur nih? Ini tadi sudah libur karena tadi matkul hanya satu matkul pagi tadi. Waktunya rebahan ya? Iya, waktunya rebahan sekali. Iya. Nah, hari ini saya ini ada sedikit yang mau saya ulik-ulik dalam hidupnya Mbak Denada ini. Ada Iya, beberapa boleh. pertanyaan yang perlu saya pertanyakan. Jadi di sini ke depannya kita akan membahas tentang lingkungan keluarga ya. Baik, Mbak Betty. Nah, dari yang saya lihat Mbak Denada ini anak yang pertama ya. Iya, anak yang pertama dari Wow, anak pertama perempuan baunya harus kuat ya Mbak ya. Ya, harus itu ya, Mbak. Wow. Kan anak perempuan nih, anak pertama. Biasanya Mbak Denada itu dekatnya sama siapa nih? Sama ayah atau sama mama? Kalau saya sendiri itu jarang sih deket sama kedua orang tua saya. Biasanya cuma mungkin sama temen gitu deketnya, tapi nggak seberapa deket gitulah. Nah, kalau dari kedua orang tua, siapa nih yang paling sering memberikan masukan? Kamu tuh harus gini, Den. Kamu itu gini, Den. Kalau dari kedua orang tua yang paling sering memberi masukan itu ibu. Ibu itu sering memberi masukan, walaupun hal kecil ataupun besar itu sering ibu. Nah, kan tadi yang sering menasihati, yang paling galak siapa nih? Bapak atau mama? Ayah atau mama? Dua-duanya galak sih. Tapi yang paling sering ngoceh itu ibu. Punya adik kecil nama laki-laki ya? Nah, dekat nggak sama adiknya ini? Atau sering berantem gitu tiap hari, kayak Tom and Jerry gitu? Iya, kalau aku sendiri sama adik itu kayak musuh besar, apalagi pagi tuh udah sering buat emosi gitulah. Nah, kalau kayak gini, kan ada tuh waktu luang. Biasanya kegiatan positif apa ketika waktu luang itu dikerjakan? Kalau saya pribadi tuh mungkin waktu luangnya saya sering kayak buat konten TikTok, kalau nggak gitu ngerjain tugas gitu sih. Pastinya ada dong cerita tentang masa kecil yang sangat berkesan sampai sekarang, yang masih diingat di kepala. Ada sih dulu, mungkin waktu kecil itu kayak masalah apa ya, sering gitulah kalau mama sama ayah itu dulu berantem. Jadi sampai sekarang pun udah kayak terbiasa lah lihat orang tua berantem gitu. Nah, selain dekat sama keluarga, dekat sama siapa lagi? Kayak misalnya sepupu atau keponakan atau siapa gitu? Kalau saya pribadi itu punya pacar itu mungkin lebih dekat dengan saya. Mulai dari keluh kesah itu pun dekatnya sama pacar. Jadi yang tahu itu cuma pacar saya. Iya, karena adiknya masih kecil ya, makanya curhatnya ke pacar gitu. Iya. Kebiasaan hari-harinya di rumah ngapain aja nih selain kuliah gitu? Ya itu tadi buat konten TikTok, sering apa itu namanya live gitulah, live IG. Kadang ya bersihin kamar itu pun juga jarang sih, soalnya tipe orangnya aku itu malas banget, malas ngapa-ngapain. Kalau di rumah masa pandemi ini bosen nggak sih? Kalau saya pribadi sangat bosen sih, mau keluar ke sini harus
diomelin dulu, takutnya gini-gini, gitulah. Iya ya, karena nggak ada temennya juga di rumah. Nah, Iya. kalau teman deket di daerah rumah gitu ada nggak? Kalau temen deket itu sepupu aku. Sebelah rumah itu deket banget sama aku. Kemana-mana juga keluar sama-sama. Ngapain pun juga sama-sama. Pernah nggak Meskipun beda jauh usianya. pernah nggak ada karena suatu hal gitu terus konflik sama punya tadi atau sama keluarga yang lain deh, konflik sama keluarga yang lain? Pernah sih, pernah ada konflik sama saudara. Mungkin karena kesalahpahaman dulu sampai jarang akhirnya keluar bareng. Gitu sih. Kalau sampai sekarang masih gitu? Kalau sampai sekarang alhamdulillah udah nggak sering kayak dulu. Sekarang jarang, terus saling-saling kayak ngingetin gitulah. Berarti kamu merasa ini lingkungan keluargamu ini toxic apa positif vibes gitu? Aku punya lingkungan 2 keluarga yang menurutku ada yang toksik, ada yang positif banget. Di sisi lain itu yang toksik itu kayak nggak jauh banget sih dari aku. Ya lumayan dekat, tapi toksiknya itu kelihatan ketika entah itu dari perilaku, entah itu dari pembicaraan itu banyak toksiknya. Gitu. Ya, ya Mbak Denada. Makasih ya atas info-infonya sudah merepotkan siang-siang ini diwawancara ini. Tidak apa-apa Mbak Betty. Ya udah Mbak Denada bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya, bisa istirahat, bisa membantu-bantu orang tua. Iya Mbak Betty, sama-sama. Terima kasih Mbak Betty. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.